Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah alaina fathan qariba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pemberi nikmat, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat afiat, nikmat menjadi orang-orang yang berkumpul. Untuk Allah Subhanahu wa taala salawat serta salam kita ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Pada hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Adab Sulukul Murid oleh Musannif rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Walladhi yanbaghi lil murid an la ya'kula illa an faqah wa la yanam illa ala an ghalabah wa la yatakallam illa fi hajah wa la yukhalita ahadan min al khalqi illa an kanat lahu fi mukhalatatihi faidah. Wa man aktsara al akla fasa qasa qalbuhu wa thaqulat jawarihuhu anil ibadah. Wa kathratul akal tad'u ila kathratin naum wal kalam. Wal muridu idza kathara naumuhu wa kalamuhu sarat iradatuhu suratan la haqiqatan laha. Wa fil hadith ma mala'a ibnu adam li'an syarran min batni hasuba ibnu adam luqiyamatun luqimna sulbahu fa in kana la mahala fa thuluthun li ta'ami wa thuluthun li syarabi wa thuluthun li nafsi. Berkata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ya, semoga Allah memberikan kepada kita manfaat daripada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Maka kemarin kita udah membahas beberapa daripada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala yang menahan lapar, ya, menahan ngantuk, menahan capek, menahan lelah hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Waktu pas kita berkesempatan, alhamdulillah, yang selalu menjadi syukur yang tiada duanya, berkesempatan untuk bersama dengan Rubaba Syarifah dalam beberapa waktu. Bahkan Ustazah Mira juga baru pulang dari Rubaba Syarifah, yang mana beliau hampir setiap waktunya dihabiskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak daripada Habib Muhammad Al-Haddad, dan begitu juga para kasih-kasih Allah. Sewaktu-waktu itu pas lagi beliau di sini, kita ada tertib satu hari itu lumayan lah, ada beberapa acara ya satu hari dengan tempat yang mungkin memerlukan jarak, memerlukan jalan dulu mobil, jalan dari pagi-pagi beberapa tempat buat beliau dakwah. Kemudian kita sebagai yang menemaninya tentu merasakan nggak sekuat Rubaba gitu, nggak sekuat beliau. Sampai satu waktu memang keadaan beliau kurang sehat. Terus beliau bilang, kita boleh nggak minta sama sohibul hajatnya yang ngadain acaranya kalau anak mau istirahat sebentar karena anak begitu lelah. Tapi kalau misalnya nggak boleh, anak pun bakal langsung ceramah, nggak apa-apa, terserah orangnya gitu. Nabila alhasab orangnya aja gimana dia redonya, anak mau kayak gimana gitu. Akhirnya anak sampein, kata sohibul hajat, ya nggak apa-apa, Baba istirahat. Baba ke kasur ya. Habis itu anak ke kamar mandi. Kita ke kamar mandi dulu, persiapan tidur kita kan banyak ya, musul nyiapin ini. Begitu anak mau merem, baru mau merem nih kayak lagi girang, yes, Baba minta waktu buat istirahat gitu. Gitu anak mau merem, anak dengan suara alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Baba udah bangun. Alhamdulillah, anak seger, anak udah fresh, anak udah istirahat. Kapan istirahatnya? Anak baru musel-musel, baru siap-siap mau tidur. Kapan istirahatnya? Alhamdulillah di ahyana. Udah cukup, anak udah fresh, udah seger. Ayo bilang kita siap-siap mengisi majelis mau dakwah lagi. Ya, bahkan pernah waktu anak sama Ustazah Mira sama Balkis, insyaallah nanti semua adik-adik anak pun disuk sana dan semua Fatah Fatma dan semua majelis taklim. Insyaallah kita ziarah Hadramut, ziarah Zubna, ziarah Imam Haddad, ziarah Zambal insyaallah. Itu pas kita main
ke rumah Ubaba. Pas kita datang, ada beberapa tamu juga datang. Ubaba tuh paling seneng terima tamu. Ya, Ubaba bilang, ini saya masakin sendiri. Tamu-tamu itu saya masakin sendiri. Ya. Ubaba yang nyendokin sendiri, ini Ubaba yang nyendokin. Ayo makan semuanya dengan capek, dan waktu itu udah malam dan Habib juga punya banyak tamu. Habib tinggal nelfon, siapin ini. Marhaba ya Habibi. Marhaba ya Habibi, marhaba ya Habibi. Sat keluar semua apa yang Habib mau. Ya, dengan keadaan beliau capek habis masak, semua beliau kerjain. Waktu itu kita belum mengirim murid kita. Alhamdulillah sekarang ada 2 murid kita di sana bersama Ubaba Hetman. Belum mengirim, ini Ubaba ngerjain apa-apa sendiri. Benar ya. Mungkin ada anaknya yang bantu-bantuin, tapi kan gak seberapa gitu yang masak, benar-benar banyak Ubaba. Terus Ubaba tuh ngajak, ayo kita keluar yuk, Ana mau istirahat sebentar. Ubaba rebahan. Terus Ana mau Ustazah Miro mijitin kaki Ubaba kanan kiri gitu kan, Ngobalgis cuma bilang, Ais dong di sini nggak ngerti apa-apaan. Kenapa sih kalian semua ngomongnya pakai bahasa Arab? Karena Ais nggak ngerti. Gak mungkin juga kan kalau kita ngajak ngomong Ubaba pakai bahasa Indonesia, mending Ais yang nggak ngerti daripada Ubabanya yang nggak ngerti. Dia dong yang nggak ngerti tuh, kita ngomong aja bertiga deh, nyir doang, nggak tahu apa-apaan. Udah kita pijitin tuh Ubaba. Terus Ubaba, kita saksiin Ubaba tuh bilang Ubaba mau tidur, Ubaba merem tapi tasbihnya itu muter. Anak mau tidur dulu ya, anak belum tidur dari tadi nih. Anak mau tidur dulu. Tasbihnya muter dan lidahnya terus berzikir. Terus jadi selama merem itu anak pikir Ustazah Miro lagi zikir kali, bukan lagi tidur. Karena tasbihnya tuh berjalan. Dan Ubaba terus mengucapkan zikir. Kita mijit. Dan selama kita mijit itu gak pernah mulut Ubaba berhenti dari zikir. Gak pernah tasbihnya Ubaba itu berhenti muter. Ya terus berzikir. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammad Muhammad subhanallah. Apa aja disebut. Mungkin 15 menit kali ya kita mijitin dia sambil berzikir, merem tapi berzikir, tiba-tiba beliau melek. Alhamdulillah, anak udah selesai tidurnya, anak udah selesai istirahatnya. Sana mau Ustazah Miro istirahat kayak gimana gitu. Ya, jadi tadi perasaan dikir terus ya. Oh jadi kayak gitu istirahatnya para wali. Bahkan ketika memejamkan mata pun tetap lidahnya terus menyebut asma Allah dan Rasulullah. Ada orang yang di mana-mana dia bawa Allah. Ada orang yang dia di mana-mana hatinya ada Allah. Mau dia ramai, mau dia sendiri, mau dia tidur, mau dia melek, hatinya ada Allah. Tapi ada orang yang dia selalu berada di tempat-tempat Allah, hatinya nggak sama Allah. Hatinya nggak sama Allah. Dikhawatirkan yang seperti itu akan menyebabkan su'ul khotimah. Ya, oleh karenanya kita ini bukan di mana kita berada kata Ustazah Halimah, tapi bersama siapa hatimu berada. Dimanapun kita, ada orang yang dimanapun dia berada, hatinya Allah. Mau dia sendiri, mau dia sedih, mau dia ketawa, mau dia bareng-bareng orang, dia gak pernah merasakan inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Sungguhnya para kekasih-kekasih Allah tidak memiliki rasa takut dalam hati mereka dan tidak memiliki rasa sedih. Karena kenapa? Siapapun yang menyakiti mereka tidak punya kuasa apa-apa kalau Allah yang mau ngebantuin dia. Makanya gak usah nasihat buat diri kita, ya. Gak usah sedih kalau kita hidup banyak ujiannya. Gak usah sedih kalau kita hidup banyak orang yang gak sukanya. Kita melarat diapain? Dikatain, dijauhin. Ya, kita miskin dikatain.
dikatain, nggak diajak, nggak dianggap. Ya, modal dong. Setiap hadir majelis minta diboncengin mulu. Benar. Setiap hadir majelis minta diboncengin mulu. Modal dong sekali-kali. Nggak punya dikatain, punya disirikin. Ada benarnya kita sama manusia? Gak ada benarnya. Jadi orang yang punya mobil, lihat tuh, ya, lihat tuh si Bu Mamat. Udah nggak sih Bu Mamat? Dia habis beli mobil, padahal katanya dia punya utang sama si Mpok Iem. Punya utang tuh dia sama Mpok Iem kagak dibayar. Utang 200.000 dong, nggak keluar mobil baru. Padahal hasud, padahal iri, padahal emang sih kita mau ngeliat orang punya mobil pengen nggak? Kalau ngeliat orang punya rumah bagus pengen nggak? Lihat orang punya majelis taklim pengen punya majelis taklim? Bicaranya jangan hasud. Nah, kasih tahu caranya. Mau dapetin kayak orang yang orang-orang bisa dapet. Kalau orang punya nikmat di atas kamu, kamu doa, Allahumma rizukni kama rozaqtaha. Ya Allah kasih saya rezeki. Ya engkau kasih dia rezeki. Yang punya rezeki siapa? Allah. Allah kalau mau kasih kita ketibanan mobil sampai penuh lapangan kita bisa nggak? Bisa. Ya. Tiba-tiba semua orang ngirim mobil ke Darfat, mau saja setelah buat diapain, buat di-grabin kayak juga nggak apa-apa. Ya terima kasih banyak tapi anda nggak nge-grab gitu kan. Bisa nggak? Kuasa Allah. Allah mau apa aja bisa. Ya Allah, Allahumma rizukni kama rozaqtaha. Orang buka majelis taklim, ini lagi banyak banget di perhasutan negara ibu-ibu. Negara temennya yang biasanya hadir majelis jadi punya majelis. Aku mau buka majelis insya Allah yang akan dibuka oleh Ustazah Bella dan Ustazah Amira dan tim Hadra dari Fatma. Ini teman-temannya pada panas hatinya, ya, pada pengen begitu. Allahumma rizukni kama rozaqtaha. Teman-teman, kalau mau apa-apa jalur langit. Kalau mau apa-apa jalur Amis, ya Allah, ya Allah, ya Allah, marzukni kama rozaqtaha. Ya Allah, Allah kasih dia, aku gak iri, kasih aku kayak dia. Ya Allah, sesiapapun yang dia gak seneng sama saya, yang dia hasut sama saya, yang dia benci sama saya, berarti kita punya sesuatu yang buat diirikan. Secara gak langsung dia mau ngakuin kita bagus dong. Iya. Kalau kita ada orang hasut, orang iri, orang benci, kita bagus bukan? Dia lagi muji kita tahu sebenarnya. Lagi muji loh. Karena kalau iri berarti kita punya sesuatu yang pantas diirikan, kan gitu. Diomongin sama ini. Aku punya sesuatu yang pantas kamu keluarin waktu kamu. Waktumu yang berharga, harusnya kamu kerja cari duit ibadah, kamu ngomongin aku. Berarti kan kita bagus dong. Dia lagi muji kita. Allah, kalau ada yang hasutin saya, gak seneng sama saya, ya Allah maafin mereka. Maafin mereka ya Allah, maafin. Kesian gak? Kesian. Pengen kayak kita mungkin caranya salah, ya. Kesianin di umatnya Nabi juga kesianin. Karena dia juga umatnya Nabi Muhammad. Ada salah satu sahabat Nabi bilang, saya memberikan kabar gembira dengan salah satu sahabat saya yang dia akan masuk surga. Nabi berseri-seri senang gembira gitu mukanya Nabi. Akhirnya nih ya, anaknya Sayyidina Umar pas dengar gitu, siapa sih nih sahabatnya Nabi yang bikin Nabi girang, Nabi seneng ngomong kalau ada salah satu sahabatnya dan dia dapat busyra, dapat kabar gembira dengan surga. Akhirnya pas salah satu sahabatnya tersebut masuk ke musola, Nabi lagi di masjid, masuk ke masjid, Nabi tuh kayak ngasih kode gitu, kalau itu tuh orangnya gitu.
Akhirnya anaknya Sayyidina Umar nih ngomong ke itu orang, boleh nggak aku nginep di rumah kamu? Terus katanya, kenapa emangnya? Aku lagi berantem sama abah. Lagi berantem sama abah, ya udah di sini. Sehari, 2 hari, 3 hari disamperin ke anak, ya. Kok berantem sama abah lama banget sampai 3 hari? Sini deh abahnya nih samperin. Dia ketakutan orangnya cuman bohong doang ya anaknya. Tapi bohongnya karena mau tahu apa nih yang ngebuat Nabi di depan mau diamalin juga. Habis itu enggak deh, sebenarnya saya nggak berantem sama abah. Tapi saya mau nanya, Nabi ngasih bisyarah salah satu sahabat yang akan masuk surga, kenapa kamu yang dapat? Saya 3 hari di sini, kamu sholatnya sama aja, sunnahnya sama aja, ibadahnya sama aja. Kok bisa? Oh, saya sih emang nggak pernah ngelakuin apa-apa ya, tapi pernah saya setiap mau tidur saya selalu begini, ya Allah, siapapun orang-orang yang punya salah sama saya hari ini, maafin ya Allah. Saya udah maafin dia ya Allah di hati saya. Gak ada rasa kesal sama siapapun pas saya mau tidur ya Allah. Ya Allah, siapapun yang buat saya marah hari ini, yang menyakiti saya hari ini, yang membuat saya menangis hari ini, saya maafkan mereka semua, dan maafkanlah darimu mereka semua ya Allah. Gitu doang sih yang saya lakuin setiap mau tidur. Jadi setiap saya mau tidur, hati saya gak pernah ada rasa kesel sama sesiapapun, karena saya minta maaf buat mereka dan saya telah memaafkan mereka semua. Mau kita dibisyarahi dengan surga? Mau kita masuk surga? Makanya jangan nyimpan kesel sama orang. Atau kita pengen banget rasanya kita balas, pengen banget rasanya kamu ngerasain apa yang aku rasain, pengen banget rasanya kamu tahu bagaimana aku begitu terluka, ya. Tapi kalau misalnya kita ganti dengan ya Allah maafin dia, ya Allah engkau yang pegang hatinya, ya muqallibal qulub, tolong ubah hatinya dan maafin semua kesalahan yang telah dia perbuat dengan saya di umat Nabi Muhammad. Ya Allah ampunin semua umat Nabi Muhammad. Ya Allah ampunin semua muslimin dan muslimat. Ya Allah, sesiapapun dari umat Nabi Muhammad yang punya salah, maafin dan kasih taufik dan hidayah kita satu Nabi. Dan Nabi Muhammad sangat mencintai semua umatnya. Dan dikatakan bahkan siapa ya yang menyayangi umat Nabi akan disayangi balik kepada Nabi Muhammad. Siapa yang menyayangi umatnya Nabi akan disayangin balik sama Nabi Muhammad. Mau kita disayangi nama Nabi Muhammad? Mau kita dicintai nama Nabi Muhammad? Mau kita didoain nama Nabi Muhammad? Kalau gitu kita juga sayangin umatnya Nabi Muhammad. Jaga hati dan mintalah segala sesuatu kepada Allah. Ya Allah, kayak Engkau kasih rezeki orang-orang yang Kau beri rezeki, berikanlah kepada saya. Dan siapapun yang berbuat jahat sama saya dalam kategori orang-orang lain, dalam kategori orang-orang lain, orang-orang luar, maafkan mereka dan beri mereka hidayah, karena Allah adalah sang pemberi hidayah. Innallaha yahdi may yasha. Allah akan memberikan hidayah kepada sesiapapun yang Allah kehendaki. Jadi jangan putus asa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menolong kita semua, menjauhkan kita semua dari bala musibah, dan juga menjauhkan kita semua dari orang-orang yang hasud, dan juga menjauhkan kita semua daripada kesedihan-kesedihan, ya, dan melindungi kita dari segala mata pandangan yang membahayakan kita semua, insyaallah. Mari kita sama-sama baca Al-Fatihah, ya, terutama minta dibacakan Al-Fatihah untuk ayah ana Habib Ja'far bin Salim Al-Haddad,
Semoga Allah panjangkan usianya dalam sehat, afiat. Ya Allah, bantu segala urusan dan hajatnya. Amin. Allah lancarkan rezekinya yang halal. Allah mudahkan jalan hidupnya. Karena Habib Ja'far yang udah kasih kita semua tempat ini, membangunkan kita tempat untuk beribadah, untuk bermajelis, maka jangan lupa kita mendoakan Allah Subhanahu wa Ta'ala lancarkan rezekinya, membantu segala hajat-hajat dunia akhiratnya, dan insya Allah ya segala kesulitannya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkat burdah, ya, dengan berkat burdah dan juga surat Al-Fatihah. Dan semua yang mendoakan dan membaca Al-Fatihah diberikan hal yang sama, jalan keluar, kemudahan hidup untuk kalian semua dan juga untuk orang tua kalian semua. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirrin asrarin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana warhamna wa liwalidayna. Amin. Muhammadun asyraful arabi wal ajami. Muhammadun khairu man yamshi 'ala qadami. Muhammadun basitul ma'rufi jami'uhu. Muhammadun sahibul ihsani wal karami. Muhammadun tajur ruslillahi